birthday! Halo The Bridge buat semua yang ada di Bandung, buat yang di Jakarta, di Sydney, atau dimanapun kalian berada. Welcome to ECC Bridge Online Service. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi yang luar biasa. Walaupun saya tahu di minggu-minggu ini kayaknya pandemik lagi lumayan happening banget ya, meningkat lagi. Tapi aku percaya justru ini akan bikin semangat kita untuk memuji, menyembah Tuhan dan beribadah makin luar biasa lagi. Amin. So, kita sebentar lagi mau mulai ibadah. Mari boleh mulai chatin teman-temannya. Ayo come on join ECC Bridge Service Online gitu ya, biar kita bisa bareng-bareng meramaikan dan ikut merasakan hadirat Tuhan dengan luar biasa dimanapun kalian berada. Pastikan saat kita mau ibadah udah siapin catatan kalian, udah di tempat yang kondusif gitu ya, udah dengan hati yang ready banget, udah siap banget untuk menerima sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan hari ini. Amin ya. Mari pastikan punya fokus yang terbaik, siapin catatan buat nanti firman Tuhan. Boleh silent dulu handphonenya, kalau ada yang mau ke toilet dulu biar nggak ada gangguan, distraction gitu ya. Karena aku percaya hari ini akan luar biasa banget, dari praise and worship sampai nanti firman Tuhan pasti akan luar biasa banget. So semuanya ready ya? Yuk kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, untuk kebaikan Tuhan buat setiap kami dimanapun kami berada. Walaupun kami terpencar-pencar, tapi kami tahu kasih Tuhan gak bisa dipisahkan daripada setiap kami. Dan kami tahu dimanapun kami berada, pekerjaan Tuhan sedang bekerja lebih lagi. Hadirat Tuhan dinyatakan. Tuhan, kami mau sebentar lagi memulai ibadah, kami mau memuji, menyembah Tuhan, kami mau berikan yang terbaik, kami mau kasih suara kami yang terbaik, kami mau berikan hati kami yang terbaik buat Engkau. Dan kami percaya ketika pujian dan penyembahan kami dinaikkan, nama Tuhan sedang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dan semuanya siap untuk mulai ibadah. Sama-sama katakan amin. So ECC Bridge, are you ready to praise and worship God? Enjoy the service. Mari bersukacita hari ini, sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari arahkan hati kita untuk terus bersukacita bagi Dia. Mari menyembah Tuhan, mari memuji Dia. Come on. Tiada terukur anugerah-Mu bagiku, Kau angkatku dari gelapku. Tiada terbatas kasih-Mu yang tercurah, Kau ampuni segala dosaku. Selamanya Kau sembah, selamanya Kau kupuji. Terpujilah Kau, Yesus, Kau yang terutama. Takkan terguncang iman percayaku, Yesus, Kau yang terbesar. Come on, sing. Takkan ku lelah berjalan bersamamu, ku mau hidup bagi
takkan tergoncang. Iman percayaku, Yesus kau yang terbesar. Terpujilah kau, terpujilah kau, Yesus kau yang terutama. Takkan tergoncang iman percayaku, Yesus kau yang terbesar. Yeah, 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 yeah. Wow, wow. Terpujilah kau, terpujilah kau, surga dan bumi menyembahmu. Terpujilah kau, terpujilah kau, Allah perkasa, Allah mulia. Terpujilah kau, terpujilah kau, surga dan bumi menyembahmu. Terpujilah kau, terpujilah kau, Allah perkasa, Allah mulia. Terpujilah kau, terpujilah kau, Yesus kau yang terutama. Takkan tergoncang iman percayaku, Yesus kau yang terbesar. Yeah, yeah. Yes God, Jesus. Thank you Lord, kami memuji Engkau Tuhan, kami memuji Engkau Bapa. Hari ini Tuhan, kami mengundang Engkau untuk benar Tuhan mengisi kami lagi Tuhan, mengisi kami lagi Bapa. Kami mau percaya, kami mau percaya bahwa Engkau adalah Engkau Tuhan yang beserta kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku percaya kau bekerja di setiap nafasku. Ku nantikan kuasa-Mu di setiap langkahku. Berhembuslah, mengalirlah, penuhi hidupku. Curahkanlah, pulihkanlah. Oh,
yang ku mau, hidupku bagimu. Curahkan rohmu, penuhi hatiku, segarkan jiwaku, hatiku berseru. Curahkan rohmu, nyatakan hatimu, Yesus yang ku mau, hidupku bagimu. Curahkan rohmu, penuhi hatiku, segarkan jiwaku, hatiku berseru. Curahkan rohmu, nyatakan hatimu, Yesus yang ku mau, hidupku bagimu. Wow, 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 wow. Come on, let's sing. Curahkan rohmu, penuhi hatiku, segarkan jiwaku, hatiku berseru. Curahkan rohmu, nyatakan hatimu, Yesus yang ku mau, hidupku bagimu. Hidupku bagimu, Yesus. Haleluya. Yes God, kami percaya bahwa roh-Mu tercurah hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengalir di dalam kami Bapa. Kami percaya bahwa Engkau tinggal di dalam kami Tuhan. Hari ini church, mari kita mengundang Roh Kudus untuk terus mengisi hidup kita, untuk berhembus, untuk mengalir di dalam kehidupan kita. Mari nyanyikan dengan hatimu. Mari nyanyikan dengan hatimu. Yes, Jesus. Berhembuslah, mengalirlah, penuhi hidupku. Curahkanlah, pulihkanlah.
Benar Tuhan, hidup kami untuk Engkau Tuhan, hidup kami untuk Engkau Tuhan, dan kami percaya Roh-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau terus mengucap syukur, dan kami percaya Engkau ada dalam kami, Engkau memenuhi kami. Thank you Lord Jesus, kami menyerahkan puji dan sembah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, amin, amin. Ada ayam dalam bacang. Cakep. Kok ayamnya ngegas? Halo Bridge Team tersayang, kalian paling mantap. Stop. Bagus saya. Oke. Halo Bridge Team, how are you? Aku happy banget guys. Why happy? Well, karena lewat penyembahan pujian hari ini amazing banget gak sih buat kita semua? Kalau kamu terberkati, can you say thank you to all volunteers? Karena hari ini ibadah kita bisa ada karena ada volunteers yang luar biasa, yang top. So once again, thank you to all volunteer. Yes, so ini yang seru juga. Berapa banyak kamu yang hari ini baru pertama kali hadir di ibadah Bridge Teens? If it's you, we want to say welcome home. Yes, selamat datang di rumah. Karena aku percaya guys, karena gereja ICC dan Bridge Teens adalah keluarga dan rumah buat kamu. So after ibadah ini selesai, kamu bisa ke newcomer lounge kita di icc.church.online. Or kalau kamu bingung, kamu bisa kontak orang yang ngajak kamu. Or coba sekarang tanya di live chat gimana nih cara bergabung. Or just DM kita aja di Instagram ICC Bridge. Oke, so see you soon. Nah, Bridge Teens, aku ada beberapa pengumuman juga buat kamu, so boleh dicatatnya. Dan yang pertama di Fast 21. Oke, berapa banyak yang ikut Fast 21? Akan berlanjut guys sampai tanggal 21 Oktober. Dan setiap harinya akan ada renungan pagi di live Instagram kita di @ICC_Church. So jangan sampai ketinggalan. Dan Fast 21 juga akan ditutup di ICC Worship Night di tanggal 21 Oktober jam 6:30 malam, premier di channel YouTube ICC Church. So jangan sampai ketinggalan ya. Dan yang kedua, kita punya Expand Class Minggu 31 Oktober 2021 jam 2 siang. So pendaftaran bisa langsung diakses di website di icc.church.online. Oke, udah dicatat ya semua. Alright, so it's pantun time. Nggak kidding deh, kita nggak masa pantun lagi ya, canda ya. It's offering time, oke? Katakan cakep. Alright, so Bridge, sebelum kita akan memberi hari ini, let me share simple thing untuk kita hari ini bisa memberi dengan satu value, dengan satu nilai yang baik untuk hidup kita. Kita buka dulu ayatnya, ada di Filipi 4 ayat 8, oke? Aku bacain buat teman-teman semua. Jadi, akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Katakan amin. Nah, Bridge Teens, ini ayat yang aku pribadi lagi renungin banget. Dimana dalam hal apapun yang kita kerjakan, kita itu harus menjadi sangat-sangat thoughtful. Oke, boleh katakan thoughtful. Oke, thoughtful itu artinya apa sih? Dengan intinya thoughtful itu melibatkan semua pikiran kita menjadi aktif. Oke, contoh simpelnya kayak beberapa waktu yang lalu nih guys ya, aku lagi follow up, lagi bangun hubungan dengan salah satu anak baru yang kebetulan juga anak yang aku ajar di sekolah. Nah, karena anyway aku juga guru di SMP. Nah, jadi ya karena online guys, kita tahu kan online udah hampir menuju 2 tahun. Jadi ada satu anak aku ini, dia dari kelas 7 sampai kelas 8 hari ini udah gak pernah ketemu sama sekali sama aku lah, via langsung gitu, secara langsung. So aku mikir nih gimana caranya ya. Jadi intinya aku mikir gimana biar ada hubungan sama dia. Jadi aku intinya bikin kayak games gitu waktu kelas. Dan singkat cerita, games ini dia menang lah. Nah, aku tiba-tiba janjiin aja, oke, nanti kamu dapat hadiah, nanti bakal aku kirimin hadiah. Jadi aku minta alamatnya nih, pikirin banget dan nanya terus ke dia, kamu suka apa sih? Apa ya makanan yang kamu suka ini nggak, atau suka minuman ini nggak? Pokoknya jadi sangat kepo lah sama si anak baru ini. So singkat cerita, akhirnya aku bawain dia minuman boba street gitu guys. Yang aku pikir nih, kayaknya awalnya aku mau gojekin. Tapi aku mikir lagi, kalau gojekin mah kayak kurang personal lah. Jadi intinya
Aku nyempetin waktu biar bisa ketemu dengan dia, just nganterin dan akhirnya kasih nih bobanya ke dia. Dan praise God banget, dia juga akhirnya mau join ke Bridge Lobby Time kita guys, dan join ibadah juga dan join home cell. Praise God banget ya. Nah, so Christians, dari kini kita bisa belajar sama dengan hari ini kita memberi, kayak kata Filipi 4 ayat 8 tadi bilang, pikirkanlah semuanya itu. Mari menjadi thoughtful dengan apa yang kita beri hari ini juga. Jangan hanya sekedar beri and ya udah beres, tapi mari be thoughtful. Kita pikirin baik-baik nih. Ini udah kasih yang terbaik belum ya? Kalau uang jajanku 50.000, kalau kasih cuma 500 perak, let's say ya. Ini udah kasih yang terbaik belum ya buat Tuhan? Or harusnya berapa sih yang terbaik itu? Coba hari ini ambil waktu beberapa saat untuk tanya Tuhan dulu. Tuhan, hari ini dengan yang aku punya di tangan aku, gimana aku bisa kasih yang terbaik ya buat Tuhan? Karena Bridge Team, sesimpel kita hari ini tanya sama Tuhan aja, itu tuh udah kasih lihat kalau kita mau mikirin banget, kalau kita mau thoughtful banget dengan apa yang mau kita kasih hari ini. So mari kita kasih yang terbaik. Sekali lagi, mari be thoughtful dengan apa yang kita bisa beri hari ini. Ada amin ya Bridge Teens? Kalau kamu siap memberi, boleh katakan yes. Oke, yes. So let's be pray. Tuhan, hari ini mengucap syukur bahwa kami punya kesempatan lagi Tuhan untuk memberi persembahan, mengembalikan perpuluhan kami. Biar waktu hari ini kami memberi, kami gak hanya sekedar memberi, tapi kami mau memikirkan baik-baik. Kami mau kasih pikiran kami waktu kami hari ini memutuskan buat memberi. Biar kami boleh thoughtful dengan pemberian kami, karena kami percaya kami memberi untuk Tuhan Yesus yang besar yang mengasihi hidup kami. So terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya, amin. Oke. So, udah tahu ya mungkin harus kasih berapa. Nah, Bristins, pemberian persembahan dan perpuluhan kamu bisa langsung di-scan lewat QR code berikut ini yang ada di layar, oke? Bisa lewat OVO, GoPay, or Dana. But lewat manapun, sekali lagi ingat guys, mari be thoughtful memberinya. Oke? Sudah ya? Sudah. Oke, so thank you once again Bristins for being very generous. Oke. So, habis ini siapa yang udah gak sabar, kita akan mendengar sermon yang luar biasa banget. So sekarang siapin catatan kamu, karena percaya hari ini ada suara Tuhan yang akan dibagikan untuk kita semua sekali lagi lewat pribadi yang luar biasa. So please welcome our big daddy, father of this generation, our senior pastor, Pastor Nala Widya. Halo ICC, yes, apa kabar? Senang ketemu saudara kembali ya, senang ketemu saudara-saudara. Sebentar lagi kita bisa onsite loh ya. Udah ada awan sebesar telapak tangan nih, kayaknya dikit-dikit lagi kita udah bisa onsite. Wow, puji Tuhan. Kayaknya luar biasa juga ya, kita boleh dibilang hampir 2 tahun, 1,5 tahun lebih ini kita online. Saya kasih apresiasi buat saudara-saudara sekalian yang sangat setia online. Oke, so hari ini saya mau share mengenai lifestyle. Oke, apa itu lifestyle? Ya, lifestyle adalah cara hidup. Ya, jadi saya tidak sedang membahas apa yang dunia bahas, tapi saya mau membahas mengenai cara hidup. Ya, khususnya dalam kerohanian kita, dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, saudara, mengapa penting kita membahas lifestyle ini, cara hidup Kristen kita ini? Karena kalau kita tahu kesehatan kita ditentukan oleh cara hidup kita. Saudara boleh beli vitamin, suplemen mahal-mahal, tapi cara hidupnya nggak diperbaiki. Sering begadang, makan terlambat, atau makan makanan yang asal makan ya, makan tiap hari makannya mie instan aja. Ya tentu lama-lama nggak sehat ya. Hanya duduk di depan
TV, duduk di sofa depan TV tiap hari, nggak pernah olahraga, sekalipun saudara beli suplemen dan vitamin mahal-mahal, tetap kita nggak akan bisa jadi sehat. Jadi kesehatan kita ditentukan oleh cara hidup kita juga. Oke, nah mengapa cara hidup ini penting? Karena kalau kita sehat, kita bisa tahu prinsip ini. Semua yang sehat pasti bertumbuh. Semua yang sehat pasti bertumbuh. Coba kita perhatikan, ya, badan kita, anak kita bertumbuh kenapa? Karena sehat. Pohon, tanaman bisa tumbuh jadi besar kenapa? Sehat. Apapun yang hidup, dia akan bertumbuh kalau sehat. Ya, nah ini juga berlaku dalam hal kerohanian. Jadi secara spiritual, pribadi, rohani pribadi kita bertumbuh nggak ya? Tergantung, sehat nggak? Nah, sehatnya ditentukan oleh apa? Cara hidupnya. Gereja bertumbuh nggak? Tergantung. Sehat nggak? Jadi yang mesti dicari bukan bertumbuhnya, sehatnya. Nah, sehatnya ini tergantung apa? Cara hidupnya. Oke. So, hari ini saya mau bahas mengenai cara hidup kekristenan. Ya, kita bisa belajar dari Alkitab. Dan Alkitab menuliskan mengenai cara hidup orang-orang percaya. Bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka punya cara hidup. Nah, cara hidup inilah yang ternyata membuat mereka bertumbuh secara spiritual, ya. Bahkan mereka juga bertumbuh secara pengaruh, ya, sehingga kekristenan pada abad mula-mula itu menjadi sebuah komunitas, menjadi gereja yang bertumbuh dengan sangat pesat. Ya, karena orang-orang di luar sana yang belum kenal Yesus melihat betapa luar biasanya cara hidup mereka. Baik, mari kita lihat firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Nah, Kisah Rasul pasal yang kedua. Dimulai ayat 41. Ayatnya berkata begini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow. Jadi ketika Petrus dengan rasul-rasul yang lain memberitakan Injil dan memberi kesaksian betapa ajaib dan dahsyatnya Yesus di dalam hidup mereka. Dan siapa Yesus yang adalah Tuhan yang lahir, hidup, kemudian mati di kayu salib, dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga dan kemudian naik ke surga. Dan orang-orang yang menerima perkataan ini, dikatakan di ayat 41, mereka yang menerima perkataan ini memberi diri dibaptis. Berapa banyak yang memberi diri dibaptis untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan hari itu dan minta pengampunan dosa? Jumlahnya dibilang kira-kira 3.000 jiwa. Wow. Saya masih memimpikan one day ICC akan membaptis satu hari 3.000 jiwa, entah di mana. Tapi saya rasa kalau ini pernah terjadi, bukan hal yang mustahil kalau ini bisa terjadi lagi. Amin. Nah, ini lagi bicara ada penuaian besar. Ya, penuaian besar. Orang-orang yang gak kenal Tuhan, dan mereka sekarang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. So, what next? Apa berikutnya? Setelah dibaptis, apa yang harus dibuat? Nah, saudara, mereka masuk dalam cara hidup kekristenan. Nah, saudara lihat cara hidup kekristenan ini membangun tidak hanya sisi spiritual, tapi juga kehidupan jasmaniah mereka. Mengapa kehidupan kekristenan itu penting? Karena itu membangun bukan hanya rohani kita, tapi juga sisi jasmaniah kita. Ya, bukan hanya hal-hal yang spiritual, tapi juga yang material. Oke, mari kita lihat. Di ayat yang ke-42, inilah cara hidup mereka. Dimulai dari ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara lihat, bahwa cara hidup kekristenan dimulai dengan satu kata, yaitu mereka bertekun. Mereka orang gak kenal Yesus, mereka gak ngerti kebenaran, tapi mereka diajar satu hal, bertekun. Saudara, apapun dalam hidup, kita harus mulai dengan satu kata ini, bertekun. Saudara mau bisnis, mulai dengan satu kata ini, bertekun. Saudara mau kerja di perusahaan, mulai dengan satu kata ini, bertekun. Mau sekolah, mulai dengan kata ini, bertekun. Saya pikir-pikir dulu kok kayaknya waktu saya SD, SMP, SMA, kok susah banget ya.
ternyata saya nggak ngerti satu kata ini, bertekun. Wah, bahkan ketika saya mulai kuliah dan mulai pelayanan, saya belum mengerti kata bertekun. Sampai pada tahun 1994, saya sudah mulai melayani dan saya jadi bintang panggung di mana-mana, khotbah untuk youth. Dulu KKR anak muda, pembicaranya selalu Nala Widya. Saya dulu tahun-tahun 90-an di mana-mana, keliling khotbah. Dan disitulah seorang hamba Tuhan menegur saya. Beliau katakan, kamu tidak mengerti arti kata membangun. Apa yang kamu bangun hari ini dengan cara kamu begini, itu akan hancur dalam 5 tahun. Di situ saya belajar ya bahwa yang namanya membangun sesuatu diperlukan satu kata ini, bertekun. Ya. Dulu saya pikir jadi selebritis rohani itu, wah ini nih justru yang mesti begini nih. Di mana-mana ada, eksis di mana-mana. Nah. Belajar untuk bertekun. Ya, apa arti bertekun? Ya terus konsisten. Terus lakukan. Dan ini yang saya buat dari mulai waktu itu sampai hari ini. Ya, 25 tahun terakhir saya belajar untuk bertekun. Terus konsisten. Kalau kerjakan ini, terus kerjakan secara konsisten. Terus. Nah, itulah cara hidup Kristen. Dan ini berpengaruh di semua bidang yang kita kerjakan. Mari kita lihat, jemaat mula-mula, orang-orang yang baru percaya ini, mereka bertekun dalam hal apa aja. Mari kita lihat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran. Mengapa pengajaran penting? Karena kita dari firman Tuhan, dari apa yang diajarkan lewat khotbah, lewat spiritual journey, lewat sharing di home cell, maka kita belajar untuk mengenal Tuhan. Semakin kita kenal siapa Tuhan kita kenal dia Tuhan yang menyediakan, dia Tuhan yang tidak ingkar janji, dia Tuhan yang berkuasa. Maka dampaknya apa? Lebih mudah buat kita untuk percaya kepada Tuhan. Kepercayaan kita nggak mudah digoyahkan. Kenapa? Karena kita kenal siapa Tuhan kita. Nah, dalam hidup kita nggak hanya belajar siapa Tuhan, tapi kita perlu mengalami Tuhan. Sehingga dampaknya ada pertumbuhan iman. Yes, wow. Saya belajar bahwa kalau Tuhan perintahkan sesuatu, saya taati, kerjakan, maka kita bisa lihat hasilnya. Tuhan suruh serahkan sesuatu, pasti Tuhan mau berikan yang lain. Saya belajar dalam hidup. Bahwa kalau Tuhan mau percayakan hal besar, kamu harus setia di hal kecil. Dan lalui itu one by one dalam hidup. So, saya makin hari makin percaya, makin teguh iman di dalam Yesus Kristus. Wow. Dimulai dari belajar, begini kata firman, alami dalam hidup, ketika dilakukan dialami, makin hari kepercayaan saya pada siapa Yesus Tuhan semakin kuat. Puji Tuhan. Jadi kita perlu bertekun dalam hal apa? Pengajaran. Ya. Jadi bukan orang yang bertekun itu tidak hidup dengan mood. Lagi mood. Wah, lagi mood nih. Pengen me and my Bible. Wah, mana ya? Waduh, mana nih? Pastor Aryan belum ngajar lagi ya. Jangan karena mood. Meskipun lagi nggak mood, kita harus tetap lakukan. Nah, itulah kunci di mana kita bisa berhasil. Gak ada orang yang kerja dengan mood. Orang yang moody melakukan segala sesuatunya berhasil. Susah. Kita perlu belajar bertekun. Bukan karena lagi pengen, lagi perasaan lagi bagus nih, lagi good mood. No. Jemaat mula-mula diajar. Meskipun kamu tidak dalam good mood, firman harus. Saat teduh harus. Baca firman harus. Tetap. Nah, yang kedua, setelah mereka bertekun dalam pengajaran, mereka bertekun dalam apa? Persekutuan. That's why kita punya yang namanya komunitas. Di ICC disebut home cell. Kenapa? Karena kita itu nggak bisa hidup sendiri. Oh ya? Saya bisa hidup sendiri. Ada satu hal yang kita nggak bisa lalui dengan sendirian. Adalah pertumbuhan karakter. Saudara, karakter kita bertumbuh karena kita bertemu orang. Saudara, kita nggak bisa berubah karakter, bertumbuh di dalam karakter kita. Kita berdoa, Tuhan tolong jadikan saya orang sabar. Buat Tuhan menjadikan kita orang sabar, Dia pertemukan pada saudara kita yang menjengkelkan. Dan itu akan memproses kita menjadi orang yang sabar. Dia proses kita lewat siapa? Saudara kita lewat orang lain.
Amsal katakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Oleh karena itu kalau kita nih nggak punya komunitas, ya maaf, jangan heran kalau karakter kita tidak berubah. Karena tidak ada yang menggosok kita, tidak ada yang menggesek kita. Atau kita hanya mau berurusan dengan orang yang selalu yes dengan kita. Kita akan menghindari orang-orang yang berkata no pada kita. Saudara, bertekun dalam persekutuan artinya tetap konsisten. Lagi senang, tetap di sini. Keadaan lagi nggak enak nih, yang lain-lain lagi menyebalkan, tetap di situ. Disitulah kita dibentuk, diasah. Disitulah karakter kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Lewat siapa? Lewat saudara seiman. Lewat orang-orang yang bersama-sama kita. Berlian yang bagus. Ya, suatu hari dalam perjalanan ke Yerusalem, kita mampir di tempat pengasahan berlian. Berlian itu kenapa dia bisa memantulkan cahaya? Karena dia memiliki sisi-sisi yang diasah. Ya, sisi-sisi yang diasah, digosok. Sisi yang diasah. Berlian yang bagus itu berapa sisi atau faset disebutnya. Berlian memiliki 64 faset. 64 faset. Dan uniknya, untuk bisa mengasah berlian, diperlukan berlian lagi. Jadi berlian hanya bisa diasah oleh berlian. Saudara, kita senang disebut dengan firman Tuhan yang bilang bahwa kamulah permata hati Tuhan. Wah, amin. Oh iya, jangan lupa permata itu mesti diasah supaya bagus. Dan siapa yang bisa mengasah permata? Permata lagi. So, bertekunlah dalam persekutuan. Karena di situ kita diasah. Di situ kita dibentuk supaya jadi permatanya Tuhan yang berkilauan. Yes, bertekun di situ. Lagi nggak enak, jalanin terus. Dampaknya kita boleh semakin disempurnakan dalam karakter kita. Oke, nah mereka bertekun dalam hal apa lagi? Yang ketiga, mereka bertekun dalam memecah roti. Memecah roti dalam hal ini adalah perjamuan kudus. Seperti yang akan kita buat sebentar lagi. Memecah roti itu mengingatkan kita akan pengorbanan dan persekutuan dengan Yesus. Ya. Tubuh Yesus yang dipecah, kita makan, itu mengingatkan bahwa sekarang Yesus ada bersama kita. Yesus menjadi satu dengan kita. Tujuannya apa? Supaya tetap ada pengharapan. Yesus ada bersama kita. Yesus ada bersama kita. Dia gak ninggalin kita. Dia ada bersama kita. Seberapa parah pandemi ini dan krisis ini sudah menerjang kita, Yesus ada bersama kita. Ya, berapa banyak kesedihan kita alami sejak pandemi ini, sejak krisis menimpa umat manusia di bumi ini. Dari tahun kemarin, Yesus ada bersama kita. Perjamuan kudus mengingatkan kita, selama Yesus ada bersama kita, pengharapan itu selalu ada. Nah, dan yang kedua yang diingatkan di situ dalam perjamuan kudus adalah untuk tetap hidup dalam kekudusan. Kalau Yesus ada di sini, Yesus ada bersama kita, jaga hidup kita. Untuk bikin dosa tuh ingat, Yesus ada bersama kita. Saudara, mungkin orang lain gak tahu dosa yang kita buat di tempat tersembunyi, tapi Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu. Ya, seringkali ada banyak kesempatan buat kita, buat saya pribadi berbuat dosa. Nggak ada yang akan tahu. Tapi satu hal yang menyadarkan saya adalah Yesus tahu. Yesus ada bersama kita. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa hidup kita ini ditebus dengan darah yang mahal. Udah dibayar mahal-mahal, jangan bikin yang begini lagi. Harganya udah mahal di kayu salib. Jangan buat yang begitu lagi. Jangan kembali kepada dosa yang lama. Dan kita percaya bahwa kuasanya cukup untuk melepaskan kita dari semua dosa dan sakit penyakit yang ada. Puji Tuhan. Wow. Nah, saudara, mereka bertekun dalam 3 hal ini. Pengajaran, persekutuan, dan dalam perjamuan kudus. Ya, terus. Oke. Dan kalau sudah lihat, ada yang mereka alami di dalam dalam komunitas mereka, dalam persekutuan mereka, dalam perkumpulan mereka. Apa yang mereka alami? Di ayat 43 dikatakan begini, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Saudara, bahwa orang bisa lihat Tuhan itu nyata dari mana? Dari mujizat dan tanda. Ya, saya banyak sekali mendengar kesaksian, banyak mendengar cerita dari jemaat, pemimpin, bahkan pastor, mereka cerita betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan. Mengenai kesembuhan, mengenai pemulihan, mengenai penyediaan.
Yes, barusan saja. Saya baru dengar bagaimana ada satu jemaat kita di Taiwan. Ya, dia taat untuk memberi dan kemudian Tuhan dia pikir ya udah, tapi Tuhan suruh saya memberi. Dan ketika dia bertemu dengan landlord, pemilik dari rumah yang apartemen yang dia sewa, tiba-tiba landlordnya bilang begini, ini kan karena lagi situasi pandemi ini, udah untuk 2 bulan ke depan kamu nggak usah bayar. Come on, hal-hal kayak gini nih kayaknya halnya kecil. Kita selalu berpikir, wah mujizat dan tanda tuh orang mati bangkit. Oh yes, amin, itu iya. Tapi hal-hal kecil begini, ini ada dalam hidup kita. Ini ada dalam hidup kita sehari-hari, kita bisa lihat betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan. Nah, saudara lihat, jadi mujizat dan tanda itu menjadi pembuktian bahwa Tuhan tuh hadir. Kehadiran Tuhan tuh dinyatakan dalam mujizat dan tanda. Come on, saya percaya. Firman Tuhan bilang, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Kita makan bersama. Ya, berkumpul, makanya kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat makanan minuman, terima kasih. Saya makan sama anak-anak saya bilang, berdoa dulu, selapar apapun kamu berdoa dulu, bersyukur Tuhan kasih kita makan, bersyukur kita sehat dengan apa yang kita makan. Come on, ya. Dan kita percaya ada mujizat dan tanda yang terjadi day by day dalam hidup kita. Mujizat dan tanda bukan tergantung daripada siapa hambanya, tergantung siapa Tuhannya. Wow. Dan saya percaya Tuhan yang sama itu hidup di dalam hidup kita semua. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ dia hadir. Dan mujizatnya, tanda ajaibnya boleh ada di situ. Amin. Nah, saudara lihat, di ayat ke-44, inilah cara hidup yang luar biasa. Di ayat 44 dibilang begini. Kisah Rasul 2 ayat 44. Ayat ini yang mengubahkan hidup saya pribadi, dan juga menjadi dasar saya membangun gereja yang namanya El Shaddai Creative Community ini. Nah, di ayat 44 dan 45 dikatakan begini, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, apa yang terjadi di jemaat mula-mula? Mereka punya cara hidup apa? Mereka bilang, ayatnya bilang begini, bahwa semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Lihat, mereka bersatu dan dikatakan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Maksudnya apa? Oh, nggak ada kepemilikan di antara mereka. Oh, baju saya, baju kamu juga. Bukan begitu. Bukan begitu. Ya, motor kendaraan kamu, kendaraan saya juga. Bukan begitu. Tetapi ini lagi menggambarkan sebuah hubungan yang begitu dekat. Begitu erat, begitu dekat. Sampai sudah tidak ada lagi batas-batas kepemilikan. Contoh, saya belajar bahwa di dalam keluarga, saya juga mengajar anak-anak saya dalam keluarga. Coba ya, kalau kakak beli dan adik minta boleh nggak sih? Boleh. Dan saya selalu bilang, atau anak saya tanya, Dedi beli ini. Saya bilang, iya, kamu mau, makan aja. Kenapa? Karena kalau anak saya kalau buka lemari es, semua yang di dalam itu, siapapun yang beli, mau mamanya yang beli, mau dedinya yang beli, mau kakaknya yang beli, ya tinggal bilang, aku minta ya. Sudah. Kenapa? Karena kita, we are family. Dalam keluarga, kita nggak dibatasi, bahkan ini gambaran sebuah hubungan yang erat, bukan hanya teman, bukan hanya rekan persekutuan, enggak, tapi we are family. We are family. Kelihatan dari mana? Dari kehidupan yang bahkan hubungannya itu tuh sudah melebihi batas-batas kepemilikan. Ya. Jadi saya suka bilang sama anak saya, jangan pelit, bagi adikmu, atau ya khususnya kalau kakaknya sih enggak, semua yang kecil ini yang mesti diajar, bagi kakak. Bagi kakak. Ya karena apa? Karena we are family. Dan family itu terbiasa banget dalam hal ini. Family itu kelihatan dari mana? Ya biasa. Untuk bahwa ini aku punya, ya kamu pakai aja. Wah, ini kamu mau, ya pakai aja. Kenapa? We are family. Wah, saudara. Jadi menggambarkan sebuah hubungan yang sangat erat. Ya bahkan dikatakan jemaat mula-mula tuh selalu ada dari mereka yang menjual harta milik, lalu bagi-bagiin pada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi buat mereka nggak bisa mereka makan sendirian, terus yang ini lapar.
Kenapa? We are family. Jadi isunya apa? Makanan? Bukan. Isunya apa? Barang? Bukan. Isunya hubungan. Tega kamu. Lihat saudara kamu kurang, saudara kamu nggak punya pakaian, kamu pakaiannya banyak. Nah, saudara, kalau kita merasa bersaudara satu dengan yang lain, kenapa kita bersaudara? Karena darah kita sama. Kata saudara itu kan kata satu darah. Darah siapa? Yesus. Tega kita, dia setengah mati, susah nggak bisa makan, terus kita makanan banyak sampai lebih-lebih. Oh, makanya bagi. Nah, saudara, ini gambarannya bukan soal membaginya, tapi hubungannya. Kenapa saya bagi ke dia? Saudara saya. Kenapa saya urusin dia? Saya pikirin dia. Saudara saya. Nah ini saudara, ini yang luar biasa di gereja mula-mula. Saudara bisa bayangkan, jemaat mula-mula tuh udah ada, ketambahan lagi 3.000 orang dibaptis hari itu. Dan hubungan mereka nih kayak gini. No wonder, gereja mula-mula gereja yang sangat kuat. So, jadi kalau kita saling membagi sesuatu bukan karena saya banyak, bukan, karena kamu saudara saya. Kalau kita beliin orang sesuatu, kenapa? Saya ingat kamu. Kenapa? Karena kamu saudara saya. Come on. Nah lihat, saudara, ikatan kasih persaudaraan mereka tuh melampaui batas pemilikan. Apa yang terjadi di situ? Adanya pertumbuhan hubungan. Ya, pertumbuhan hubungan satu dengan yang lain. Lebih daripada sekadar teman atau rekan sekerja. But we are family. Kenapa? Kita punya darah yang sama. Siapa? Yesus. Menebus kita dengan darah yang sama. Oke. Ayat 46, ayatnya bilang begini. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sudah lihat? Memecah roti di sini bukan yang perjamuan kudus. Memecah roti di sini makan bersama. Come on, ini lagi bicara apa? Ini lagi bicara membagi hidup. Membagi hidup. Membagi hidup. Buat saya, siapapun datang ke rumah kita lagi makan, ayo makan. Come on. Ayo kita makan bersama. Karena ini bukan hal yang luar biasa. No, biasa banget. Saling membagi hidup tuh hal yang biasa. Berlebih. Wah, saudara, belajar satu prinsip ini, generosity. Dampaknya bahwa jemaat mula-mula, saudara lihat, di situ dibilang mereka makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Nggak gampang ya buat gereja mula-mula makan bersama dengan gembira. Kenapa? Mengikut Yesus berarti saudara kehilangan nyawa. Di masa itu, siapa yang diketahui sebagai pengikut Yesus ditangkap, dihukum mati, dijadiin obor atau dijadiin makanan singa. Buat mereka merasa bahwa hidup mereka hari ini itu luar biasa, jauh lebih luar biasa dari hidup mereka yang lalu. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah komunitas mereka. Saudara, gereja mula-mula mereka nggak hanya bertumbuh secara jumlah, tapi mereka bertumbuh juga secara finansial. Kenapa? Karena ada banyak orang-orang yang tertarik dengan cara hidup mereka. Nah ini kita lihat di ayat 47. Di ayat 47 dibilang begini. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Lihat. Cara hidup orang Kristen, cara hidup kekristenan mereka waktu itu, meskipun taruhannya nyawa, membuat banyak orang menyukai mereka. Dan gak berhenti cuma sampai disukai. Karena mereka disukai semua orang. Dampaknya apa? Tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya, meskipun taruhannya nyawa, tetap banyak orang yang mau jadi Kristen. Kenapa? Mereka lihat cara hidupnya. Ingat ya, saudara kita, keluarga besar kita, bukan akan percaya Yesus karena datang ke kebaktian. Tapi lihat cara hidup kita. Cara hidup kita. Cara hidup kita. Ya, sudah lihat bahwa mereka jemaat yang luar biasa, pribadi yang luar biasa, generous. Mereka membagi hidup mereka. So Tuhan ajar kita untuk bagi hidup kita. Ya, di tengah-tengah pandemi ini, ada banyak orang membutuhkan, ada banyak orang juga ditimpa krisis. So come on. Ya mari. Tetap kita bisa membagi hidup kita. Saya nggak punya apa-apa yang buat dibagi. Saudara mendengarkan orang cerita, mendengarkan orang curhat aja, itu kita udah membagi hidup dari hal yang kecil. Ya, apalagi kalau hal-hal yang besar yang lain kita bisa buat lebih dari itu. Oke, so ini yang saya mau sampaikan hari ini. Berapa banyak di antara saudara berkata, saya mau Tuhan punya lifestyle-nya Kristus. Inilah lifestyle Kristus. Ya.
cara hidup kekristenan, cara hidupnya yang diajarkan oleh firman Tuhan. Inilah lifestyle-nya Kristen. Saudara, kalau kita punya cara hidup ini, saya percaya bahwa ketika kita jalan dalam kebenaran, maka berkat Tuhan itu menyusul kemudian. Berapa banyak yang diberkati hari ini. Dan kita, mari persiapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk ambil perjamuan kudus. Ingat, perjamuan kudus mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dampaknya apa? Kita selalu ingat, ada pengharapan dan hidup dalam kekudusan. Mari saudara, sebelum kita ambil perjamuan kudus, kita mau sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Ya, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, inilah tubuh yang sudah terpecah untuk kita karena dosa dan pelanggaran kita semua. Yesus tercabik di atas kayu salib, dia mati untuk kita semua. Ambillah dan makanlah di dalam nama Yesus. Ya, dan Tuhan Yesus juga sudah mencurahkan darahnya, darah, kehidupan, kuasa, mujizat. Ingat, mujizat bisa kau alami dimanapun kau berada. Dimanapun kau berada, kesembuhan, pemulihan. Kau sedang dalam beban berat, minta kelepasan dari Tuhan, Tuhan tolong saya. Dan percayalah, jalannya akan dia bukakan, dia bisa tunjukkan jalan buat engkau di depan. Ambillah dan minumlah dalam nama Yesus. Ya, mari kita mau sama-sama berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sudah dimanapun kau berada, angkat kedua belah tanganmu. Milikilah cara hidup Kristen. Hiduplah seperti yang firman Tuhan ajarkan. Ya, tetaplah konsisten, setia dalam pengajaran, dalam persekutuan, di dalam berpengharapan dan hidup dalam kekudusan. Dan lihat betapa Tuhan ajaib dan dahsyat itu menyertai engkau dan membuat engkau mengalami dia day by day. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan semua yang percaya, this is a year of restart. Sama-sama katakan, amin. God bless you. Happy Saturday Bridge, thank you udah join ibadah kita hari ini. Saya berdoa, kami semua berdoa biar kamu yang ikut boleh mendapatkan sesuatu yang baru yang boleh kamu bawa di kehidupan kamu. Ini jadi benih yang boleh bertumbuh dan berbuah, dan buahnya boleh dinikmati kamu dan banyak orang. Oke, so di sisi kami percaya semua bahwa ini bukan sekedar hanya Bridge ya, gedung, tapi ini adalah keluarga, rumah buat kamu. So, untuk sekali lagi yang kamu baru pertama kali join ibadah hari ini, kamu bisa masuk ke newcomer lounge kita di ECCchurch.online. Oke, jadi kita pingin kenal lebih siapa kamu. So, segera akses ya. Jadi kita punya home cell, komunitas cell untuk kamu sesuai dengan lokasi kamu, usia kamu atau kebutuhan kamu. Kamu bisa isi semua di sana dan kita akan segera ketemu di Komsel. Nah, ini juga kita juga punya banyak komunitas. Oke, kita punya komunitas sepeda bersama Pastor Nala. Kita punya jalan sehat sama Pastor Victor. Masih ada futsal, ada badminton, kita basket, dan masih banyak lagi. So, please join komunitas kita ya. Dan I think itu aja untuk pengumuman hari ini. So, stay healthy, keep connecting, and see you next week.